I just had to let you know you're. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Merlia Sustiana dengan NIM 230410601006. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal penting dalam public speaking. Pertama, tips untuk mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Kedua, pentingnya artikulasi dan intonasi agar menyampaikan lebih jelas dan menarik. Dan yang terakhir, mengenai gestur serta ekspresi agar komunikasi terlihat lebih hidup dan meyakinkan. Jadi, simak dan tonton video sampai selesai ya. Mengatasi rasa gugup merupakan upaya untuk mengendalikan perasaan cemas, tegang, atau takut saat menghadapi situasi tertentu seperti berbicara di depan umum. Tujuannya agar kita tetap tenang, percaya diri, dan mampu menyampaikan pesan dengan baik. Contohnya, cara mengatasi rasa gugup, yaitu ada 3. Pertama, kita melakukan relaksasi pernapasan dengan teknik 478, yaitu tarik napas, tahan, lalu hembuskan secara perlahan. Sekarang kita contohkan ya, ikuti ya. Kita sama-sama tarik napas selama 4 detik. Lalu kita tahan selama 7 detik. Lalu kita hembuskan sebanyak 8 detik. Yang kedua itu melakukan peregangan otot seperti menggerakkan tangan, menepuk bahu, atau minum air agar lebih rileks. Yang ketiga itu healing. Nah, healing itu bukan berarti kita jalan-jalan atau pergi ke pantai, terus tuh kita berlibur, bisa. Dan pergi ke mall sama teman-teman, itu bukan. Tetapi kita berdamai dengan diri sendiri, berpikir positif. Jika kita punya masalah, kita selesaikan dulu masalahnya. Meskipun tidak selesai, namun kita tetap seperti profesional dengan tidak membawa masalah itu mengganggu di saat kita public speaking di depan umum. Nah, bisa juga sambil berjalan santai, lebih tenang. Nah, dan juga yang terakhir itu doa, yaitu membaca surat At-Toha ayat 25 sampai 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Nah, ayat ini merupakan doa Nabi Musa agar diberi kelancaran, ketenangan, dan kemudahan saat berbicara, sehingga sangat cocok dibaca sebelum public speak. Selanjutnya, artikulasi dan intonasi. Nah, artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dengan jelas dan tidak terlalu cepat, sehingga setiap kata yang kita dapat mendengar dengan baik itu mudah dipahami oleh pendengar. Nah, intonasi adalah naik turunnya nada suara saat berbicara dalam public speaking. Hindari berbicara dengan nada datar, tetapi gunakan variasi nada agar penyampaian lebih menarik dan tidak membosankan. Sebagai latihan, kita bisa mulai dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan jelas. Baik, sekarang kita sama-sama mencontohkan penyebutan huruf A, I, U, E, O dengan jelas ya. Ikutin saya ya. Misal kita huruf pertama A. Nah, kita menyebut huruf A itu harus dengan jelas dan baik. Nah, bibir kita itu selebar 3 jari. A, 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 A. Nah, yang kedua huruf I. Nah, bibir kita itu sedikit melebar dan gigi kita itu sedikit rapat. I, I, I. Nah, dan yang ketiga itu huruf U. Nah, huruf U itu bibir kita sedikit maju, bulat, 1 jari. Jaraknya itu 1 jari. Misal, U, 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 U. Nah, yang keempat itu huruf E. Bibir kita itu sedikit melebar. E, 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 E. Nah, yang terakhir itu huruf O. Nah, bibir kita itu berbentuk huruf O, O. O, O, O. Jadi, jangan lupa diperhatiin ya, agar dalam setiap penyebutan kalimat itu kita berkata itu dengan jelas. Nah, selanjutnya itu contohnya itu es teh manis. Nah, seorang pedagang berjualan es teh manis. Es teh manis, es teh manis, es teh manis. Nah, ada juga yang kedua, seorang pedagang menawarkan es teh manis kepada orang manis. Misal,
es teh manis. Nah, kedua kalimat tadi itu kan berbeda. Yang pertama itu seorang pedagang berjualan es teh manis. Nah, yang kedua itu seorang pedagang menawarkan es teh manis kepada orang manis. Nah, sekarang kita contoh intonasi, naik turunnya nada. Kita menggunakan kalimat yang sama ya, a, i, u, e, o. Ikutin ya. Misal, kalau ke atas dia tinggi, kalau di tengah dia nadanya datar, kalau di bawah nadanya rendah. Nah, misal, a, i, u, e, o. Nah, itulah contoh artikulasi dan intonasi. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan gestur atau bahasa tubuh. Gestur adalah gerakan tubuh, terutama tangan, yang membantu kita menjelaskan apa yang sedang disampaikan. Gerakan yang alami bisa membuat penjelasan kita lebih mudah dimengerti. Namun, tetap gunakan secukupnya agar tidak terlihat berlebihan. Dan usahakan tetap santai saat berbicara. Nah, contohnya, semisal kita makan bakso bersama saudara laki-laki kita. Nah, dia kepedesan. Nah, tanpa berbicara, dia menyentuh bahu kita, lalu gerakan seperti ini. Nah, tanpa dia berbicara, kita sudah memahami apa yang dia maksud. Dia ingin minum, lalu dengan refleks, kita akan langsung mengambilkan minumnya. Nah, itulah tadi contoh dari gestur atau bahasa tubuh. Nah, selanjutnya, selain gestur, kita juga ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah merupakan bentuk komunikasi non-verbal yang menunjukkan perasaan atau maksud kita kepada orang lain. Melalui ekspresi audiens bisa lebih memahami emosi yang ingin kita sampaikan. Contohnya, ekspresi saat merasa kuat, bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, atau jijik. Dengan menyesuaikan ekspresi wajah dengan isi berbicara menyampaikan, kita akan terasa lebih baik dan menarik. Nah, contoh dari ekspresi wajah. Semisal kita berbicara dengan teman. Ayu, aku tadi terjatuh, kakiku luka, sambil menangis. Itu menunjukkan ekspresi sedih. Nah, kalau ekspresi bahagia, ketika kita ulang tahun, kita diberi surprise atau diberi hadiah sama teman kita. Kita pasti menunjukkan ekspresi bahagia, seperti senyum. Nah, adapun ekspresi marah, ketika kita memanggil teman kita namun dia pura-pura tidak mendengar, kita pasti akan menunjukkan ekspresi wajah marah. Itu kan menunjukkan ekspresi marah. Selanjutnya, ekspresi takut. Ketika kita berada di sebuah ruangan gelap atau kita sedang sendirian di hutan atau di jalan, pasti kita akan menunjukkan ekspresi takut. Nah, yang terakhir itu ekspresi terkejut. Semisal kita lagi di kamar mandi, lalu kita ingin keluar, tiba-tiba waktu kita membuka pintu itu ada orang. Nah, lalu kita akan menunjukkan ekspresi terkejut. Seperti ini contohnya. Itulah tadi contoh-contoh dari ekspresi wajah. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa memahaminya ya. Baiklah, sebagai penutup kita simpulkan ya, bahwa public speaking yang baik dimulai dari mengatasi rasa gugup agar kita lebih percaya diri. Lalu, gunakan artikulasi yang jelas dan intonasi yang bervariasi supaya pesan mudah dipahami dan tidak membosankan. Jangan lupa dukung dengan gestur dan ekspresi yang tepat agar menyampaikan lebih hidup. Dengan begitu, kita bisa berbicara dengan lebih percaya diri, jelas, dan menarik. Terima kasih. Itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're